di sini. Saudara ingat, siapa sebetulnya menjadi kepala dari setiap keluarga kita? Kristus. Kristus menjadi kepala gereja. Kristus juga menjadi yang menjadi center di dalam keluarga kita. Ya. Nah, di sini Tuhan mau para istri, karena Tuhan itu memberikan ordo, saudara. Ada otoritas-otoritas yang memang perlu kita hormati. Dan kekacauan masyarakat hari ini itu salah satu faktornya. Kenapa? Karena orang tidak lagi belajar mengenai otoritas. Teman saya yang bekerja di sekolah public school di Fresno, saudara, dia cerita bagaimana tuh banyak guru frustrasi. Murid-murid tidak lagi respect pada guru. Ya, polisi datang pun tidak dipublis, saudara. Nah, di sini, saudara, apa yang dimaksud dengan tunduk itu berarti istri supaya bisa atau bersedia menerima wewenang suaminya sebagai kepala keluarga, ya, yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi di dalam keluarga itu memang Tuhan mau suami itu yang menjadi kepala. Hubungan suami istri digambarkan sebagai hubungan antara jemaat dengan Kristus. Makanya di sini tadi dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Jadi ini lebih menekankan tentang fungsi, peran dari suami, bukan kedudukan, saudara. Nah, artinya apa lalu di dalam praktek sehari-hari istri yang tunduk kepada suami? Paling tidak ada 3 hal, saudara. Yang pertama berarti istri dipanggil untuk menghargai, menghormati suaminya. Bukan karena suaminya punya jabatan tinggi atau penghasilan yang besar, tetapi itulah panggilan Tuhan. Tuhan mau supaya para istri itu menghormati suaminya. Saudara ingat film kemarin yang kita lihat, bagaimana Sikala begitu frustrasi di tempat di mana dia bekerja sebagai captain dari firefighter. Dia dihormati, dia menolong banyak orang, orang respect pada dia. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia merasa istrinya tidak respect pada dia. Nah, Tuhan itu tahu psikologi, saudara. Ya. Kebutuhan seorang pria yang paling besar itu apa? Istri-istri harus tahu ini. Tuhan tahu, karena Tuhan yang menciptakan kita. Suami itu kalau di rumah merasa di respect oleh istri akan lain, saudara. Nah, Tuhan mau apa? Hormati suami, hargai dia. Artinya apa? Walaupun memang mungkin suamimu tuh kalah pintar sama kamu, walaupun mungkin suamimu pendidikannya tidak setinggi kamu, meskipun mungkin sang suami dari latar belakang keluarga yang kurang mampu, itu semua jangan menjadi excuse bagi para istri untuk tidak respect pada suami. Saudara, yang kedua, sebetulnya saya bisa uraikan lebih panjang, tapi waktu kita tidak cukup ini. Yang kedua, saudara, tunduk itu berarti memberi kepercayaan dan dorongan pada suami. Saya bisa mengerti struggle para istri yang kebetulan suaminya tuh kurang bisa begitu menghandle situasi. Kadang-kadang bikin keputusan tidak bijaksana. Jadi istri begitu khawatir, karena khawatir dia yang ambil alih semua tugas. Nah, itu tidak sehat. Ya. Lalu gimana? Pertama, doakan suami. Siapa istri yang berdoa untuk para suami? Saya harus saudara mendoakan suami. Tuhan beri suami saya itu hikmat bijaksana supaya kalau mengambil keputusan itu yang benar, tidak ngawur gitu. Beri kemampuan. Lalu sang sebagai istri kalau toh melihat suaminya ini kurang mampu, didukung, dibantu sebisanya. Ya. Istri yang mengambil alih itu membuat sang suami sudah merasa makin kecil, dan kalau suami tidak lagi merasa sebagai kepala, itu akan mengganggu komunikasi dan relationship. Yang ketiga, saudara, tunduk kepada suami berarti menjadi penolong, pendukung.
seperti sang suami. Saudara, ingat waktu Bill Clinton menjadi presiden, ada skandal yang terjadi. Itu hampir saja saudara dia di-impeach, hancur saudara. Tapi salah satu yang membuat dia berhasil melewati itu semua siapa? Istrinya. Istrinya yang mestinya sudah disakiti saudara. Dia tahu ya my husband been mistake. Dia stand up saudara, mendukung sang suami sampai kemudian menyelesaikan pekerjaan. Ada satu kisah saudara, satu hari katanya Bill Clinton dan Hillary lagi naik mobil, lalu berhenti beli bensin saudara. Ternyata orang yang kerja di pom bensin itu mantan sweetheart-nya Hillary waktu dulu di high school. Wah, mereka sudah berapa tahun gak ketemu gitu. Ya, setelah masuk ke mobil, Clinton nyindir, untung lu kamu gak jadi menikah sama dia. Hillary bilang, lu yang untung. Kalau aku menikah sama dia, dia yang jadi presiden. Saudara, sebetulnya di balik keberhasilan suami ada istri yang mendoakan, istri yang memberikan nasihat, saran, dorongan. Jadi kalau suami-suami berhasil itu yang perlu mendapat kredit juga harusnya istrinya, saudara. Sebaliknya, saudara, istri-istri yang menjadi setan bantal, saudara. Mau setan bantal? Ibarat di Indonesia, saudara. Kalau malam mau bubuk suaminya sudah capek, ya dibantal sambil berbaring ke saudara. Ya. Mas, iya sih, Jeffrey baru kerja 5 tahun, udah BMW, lo udah 20 tahun naik Toyota terus. Tiap malam saudara dikipasi gitu saudara. Tetangga aku lihat lo, TV-nya gede, dan TV kita sauplek gitu. Nah itu rupanya sudah menyebabkan kenapa banyak suami yang kemudian korupsi. Tidak tahan ngomongan setan bantal. Di sini sih tidak ada setan bantal, amin. Yang ada angel bantal, ya semuanya ya. Istri-istri yang mendorong. Saudara, Tuhan mau istri yang pertama apa tadi? Hargai, hormati suami sebagai kepala keluarga. Kedua apa? Beri kepercayaan, dorongan. Kadang ada memang suami yang personalitinya itu memang agak lemah, saudara. Yang perempuan mungkin lebih bisa gitu ngatasi sesuatu, tapi itu tidak sehat. Ya. Suami sebagai kepala diberi kepercayaan, dorongan. Yang ketiga, menjadi penolong. Ya. Sekarang istri bisa tinggal tenang giliran suami. Ya. Dikatakan tadi ayat ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara, suami yang macam apa yang tadi diminta untuk dihormati? Bukan suami yang jadi diktator kecil di rumah. Ya. Jadi kalau tadi dibilang istri suruh tunduk pada suami, itu suami yang dipanggil juga oleh Tuhan untuk mengasihi istrinya. Kasih seperti apa? Kasih seperti Kristus mengasihi jemaat. Nah, kalau kita perhatikan dalam bahasa aslinya, saudara, istilah kasih di sini bukan eros. Ya. Ingat ada 4 macam kata dalam bahasa Yunani yang bisa diterjemahkan love. Ya. Nah, di sini bukan eros, tetapi agape, saudara. Seperti kasih Allah kepada kita umat manusia yang berdosa. Nah, kasih agape yang Kristus punya terhadap kita itu yang seperti apa? Yang pertama, saudara, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang tidak berubah. Waktu masih pacaran sayang, sesudah menikah 50 tahun
tetap sayang, bahkan makin sayang. Itu kasih yang Tuhan mau, saudara. Ya. Bukan dulu saja waktu masih seperti violin, saudara, langsung. Ya. Tapi setelah langsung pun tetap disayang. Itu kasih yang tidak berubah. Saudara, pertama kali waktu saya ke Amerika, saya ikut program visitor, itu International Visitor Exchange Program. Karena saya backgroundnya seminari, setengah tahun yang pertama saya ditempatkan di Kansas, di nursing home, Christian nursing home. Saya membantu direktur dari bagian activities, kalau itu juga bagian seperti saya bantu itu. Itu nursing home-nya besar, saudara. Jadi ada yang memang masih sehat, ya, opa oma masih sehat, masih bisa drive. Ada yang membutuhkan suster. Nah, siang hari saudara waktu lunch, yang sehat ya ke dining room sendiri, makan sendiri. Yang membutuhkan suster itu juga ke satu hall gitu. Nah, kadang itu saya ke situ main musik gitu. Waktu saya ke situ, setiap kali saya datang di kantor, saya lihat ada seorang bapak, saudara, yang menyuapin istrinya. Bapaknya ini bapak, saudara, mungkin baru 50-an atau 60 kali. Dia suapin seorang wanita. Saudara, wanita itu penampakannya udah buruk, saudara, tidak punya rambut lagi. Lalu lebih dari itu sudah tidak punya kesadaran, mulutnya cuma terbuka begitu. Udah tidak bisa apa-apa. Lalu saya tanya sama suster, bapak itu siapa? Oh, itu suaminya. Suster-suster bilang, tahu nggak? Itu tiap siang dia tinggalkan pekerjaan, khusus datang untuk menyuapi istrinya. Padahal istrinya itu sudah tidak mengenali orang mati, Alzheimer, sudah parah sudah. Jadi kecuali doesn't matter, yang menyuapin siapa itu tidak tahu, saudara. Tapi saudara, para suster itu kagum, bapak ini saudara punya istri seperti itu, tetap datang setiap siang. Terus saya ngomong sama bapak tadi, dia puji istrinya. Wah, istriku itu cantik sekali, itu ratu kampus. Sekarang kalau dilihat udah berubah. Saya tanya, kamu cinta sekali ya sama istrimu? Oh iya. I always. Di situ saudara saya hati saya kaget, Tuhan, puji Tuhan, ada orang seperti itu. Dia sebetulnya kan bisa saja punya alasan meninggalkan istrinya, lalu menikah lagi, dia masih muda. Tapi dia karena cintanya, no matter istriku dulu waktu masih cantik, waktu masih sadar, seger buger, atau sekarang sudah tidak mengenali, bahkan tidak tahu siapa lagi saya tetap sayang. Saudara, betapa bahagianya sang istri kalau punya suami seperti itu. Amin. Tuhan mau kita para suami mengasihi istri kita tanpa syarat. Istri kita bisa berubah makin, ya biasanya makin tua makin cerewet, maaf ya. Tapi Tuhan mau kita tetap sayang. Betul. Saudara, yang sering terjadi sering justru sebenarnya. Ada orang bilang, kalau mau tahu orang itu sudah berapa tahun menikah, gampang. Lihat aja cara mereka berjalan. Kalau jalannya suami istri masih gandengan, itu berarti baru menikah. Kalau ke pesta sudah jalan dewek-dewek, itu berarti sudah lama gitu ya. Sudah lihat kalau orang ke pesta, ada di sini di Indonesia itu kan sampai atau 1000 orang. Nah, istrinya bisa ditinggal, saudara, dia jalan sendiri gitu. Dulu waktu pacaran, waktu kesandung, tuh kurang ajar, bikin kekasihku kakinya sakit. Setelah menikah 10 tahun, kesandung batu yang sama. Matamu gimana sih, batu gedenya segitu tidak kelihatan gitu ya. Sudah berubah, saudara. Saya harap kita mau belajar mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi jemaat. Yang kedua, saudara, kasih Kristus kepada jemaat adalah kasih yang rela berkorban. Tuhan kita sebetulnya tidak perlu datang ke dunia menjadi manusia, betul? Tapi karena dia mengasihi kita, dia mau berkorban, dia jadi manusia. Bukan cuma itu saja, dia bahkan mau mati untuk kita. Saudara, saya pernah mendengar keluhan seorang istri ini di Indonesia, ya. Bagaimana ketika dia anak pertama baru setahun, punya anak lagi yang kedua, saudara. Belum ada pembantu. Dia malam sudah capek begitu. Anak pertama rewel, saudara. Malam masih kecil kan, bangun-bangun. Dia bangunnya suami, tolong
itu diurus dulu yang pertama, itu masih urus yang baby. Suaminya ngomong apa? Itulah tugas seorang perempuan. Gak mau bantu, sudah tinggal tidur lagi. Itu mengeluh sama saya seperti itu. Wah, saudara. Padahal dulu waktu pacaran nggak tahu janji-janjinya gimana. Saudara, mari kita belajar